Shalom, selamat pagi waktu di Bethlehem Bapak Ibu. Sekarang menunjukkan jam 8 pagi. Saat ini kami beserta rombongan ada di gereja Padang Gembala ya. Di sini adalah tempat di mana para gembala-gembala didatangi oleh malaikat bahwa akan ada kabar baik, yaitu kelahiran Yesus. Ya. Dan di sana kita akan masuk ke sebuah gereja. Di sini tempatnya Bapak Ibu ya. Di Alkitab bahwa ada kabar baik, akan ada anak Allah yang dilahirkan nantinya, kabar baik, yaitu kelahiran Yesus. Dan para gembala ini didatangi oleh malaikat seperti yang ada di Alkitab ya. Ini dia gerejanya. Bethlehem is part of Israel or Palestine? It's today who control it, Palestinian government. Jadi Bethlehem itu sekarang udah termasuk ke Palestina. So your nationality? I'm Arabic Christian. Marisa, sebentar. Okay, please get closer. We have to be together. We'll walk slowly, no problem, but we have to be together. We cannot split because many people at the holy site, especially at the Church of Nativity, so we don't want to miss anyone. Oke, Bapak Ibu, dia minta tolong jangan terpisah-pisah waktu jalan ya. Nggak apa-apa agak lambat sedikit, tapi jangan mencar dari grup. Di sini kita kosong, tapi nanti waktu di gereja kalau ada yang hilang susah cari. Oke. Sebelum kita mulai ibadah, ini kita masuk dulu sebentar ke gereja di dalam, mumpung lagi kosong. Setelah itu baru kita ya ibadah. The name of this church, the Church of Angel. This is the modern church. It was built in the year 1954. It was built by the Italian artist Antonio Berlucci. He built 20 churches in the Holy Land. Here we have one of his churches, and the building it looked like his tent. That represents that the shepherd they were used tent in summer and the caves in winter. Oke, jadi ini gereja modern, baru dibangun tahun 1954 oleh Antonio Berlucci. Dia bangun ada 20 gereja di sini ya. Ini salah satunya, bentuknya seperti tenda untuk melambangkan bahwa dulu para gembala mereka tinggal di dalam tenda. We will go to enter inside. The rules 5 minutes as you see. Oke, di dalam sini di gereja ini ada peraturan hanya 5 menit kita boleh di dalam. You can take photos everywhere in Bethlehem. Here, Church of Nativity. Oke. Mau masuk foto sih. Ayo foto dalam. Kita kumpul lagi di depan. Hanya 5 menit. Ini gerejanya sangat kecil sekali dan seperti tenda gitu ya Bapak Ibu ya.
Dan sebentar lagi kami akan ibadah. Dibalik kan? Iya. Dibalikin. Foto. Mau di apa? Oh, apa? Ini putar. Lagi pakai. Yes. Tangannya nanti. Aku gelap itu ya, aku terangin. Udah bisa. Kasih. Tahu ya. Oke Bapak Ibu, tadi kita sudah ada di dalam gereja ya. Gerejanya itu terbangun seperti kemah, seperti ini. Tidak terlalu besar, tapi bagus, luar biasa. Dan kita akan masuk ke gereja, kita akan beribadah di mana tempat kelahiran Yesus. Nah, ini tampak dari belakang. Kemah yang tadi itu Bapak Ibu ya kita masukin itu tampak dari belakang. Oh iya Bapak Ibu Tuhan, Geva tidak bisa ikut kita ke tempat ini karena Geva adalah orang Israel. Nah, jadi untuk memandu selanjutnya adalah orang di setempat ya Bapak Ibu ya. Udah keluar gimana? Bukem. Ini kota Bethlehem dari sini. Ya, apa tulangnya di sini. Iya. Sejuk kali udaranya. Padahal gurun ya, tapi sejuk. Tapi lebih dingin Israel. Iya. Iya Bu, karena di sini saya mampu nggak pakai jaket, di sana astaga. Iya, justru saya di sini plain. Dalam ada kurang enak badan deh. Mungkin Ibu batuk kali. Iyalah. Yang bawa ini enak Geva diajak ngomong. Iya, ini kan orang Palestina. Oh, ini orang Palestina. Ya, karena Geva orang Israel, jadi Geva tidak bisa masuk ke sini. Iya, nggak dikasih. Kemarin ada masalah dikit dengar. Iya, kan ada masalah antar negara. Jadi kita duduk antara batu-batu ya Bapak ya. Nanti kehilangan ngomong kita Joy. Udahlah fotonya dulu. Ayo dipercepat. Ayo cepat. Hati-hati. Kalau kena matahari pun karena masih udara dingin nggak ke atas.
Tambah sehat dan cepat lapar. Saya mau ngambil apa? Enggak mau. Itu tadi. Ayo silakan Bapak Ibu sana ini. Alat suatu Ayo kita akan ibadah. Tahu macam mana? Risa berapa lama jalan di sini? Sini maksimum 45 menit kita pergunakan. Naik ada sih di tangga ya. Naik. Sana aja. Oke, Bapak Ibu nanti kalau sudah selesai dari sini, kalau ada yang mau pakai toilet, karena dari sini kita ke gereja kelahiran ya. Biasanya toilet di sini sudah dikusuk. Jadi toiletnya kita kumpul semua di depan sini ya. Nanti yang apa itu? Nggak ada ya? Bu Melisa kuburannya di mana, Bu Melisa? Nanti tempat ibadah sini. Oh. Shalom. Salam. Ya, gimana Sehat. Puji Tuhan, kita hanya dikasih waktu ini ya 40 menit tinggal ini. Ya, kita akan ibadah singkat. Mohon nanti waktu ibadah kita tidak mengambil foto dulu kecuali foto Pak Daniel. Nah, kita akan bersama-sama angkat pujian nanti dipimpin oleh Ibu Pardosi. Ya, nanti setelah firman kita akan doa, lalu kita akan memberikan persembahan, dan sekali lagi persembahan ini untuk lokasi ini. Kenapa Pak selalu? Itu nggak pas, enggak. Sini, buat pujian. Tinggal di hotel bukunya. Buku apa itu? Oh ini halaman 41 Bapak Ibu. Ada. Sudah apa semuanya? Halaman Ada. Gampang lagunya. Jam 24. Shalom Bapak Ibu. Halo. Semuanya bersuka cita ya. Amin. Orang bersuka cita kelihatan dari wajahnya. Coba kasih senyum yang manis dulu kanan kiri. Oke. Sekarang lihat ke atas kasih senyumannya. Oke, terima kasih. Saya percaya kita dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Amin. Belanja. Oh, iya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita doa sebentar. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di kerajaan surga, dikuduskanlah namamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau baik bagi kami Tuhan. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna bagi kami sampai hari ini Tuhan. Dan kami tahu sepanjang tor ini Tuhan kami akan sehat, kami akan diberkati. Dan saat ini Tuhan, kami mau menaikkan penyembahan kami biarlah ini menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, berkati keluarga yang kami tinggalkan di Indonesia. Kami tahu semua aman, sejahtera, sentosa di dalam tangan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita angkat pujian, tunaikan syukur. Halaman 34. Sembah
Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, untuk berkat Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam hidup kami, khususnya sepanjang perjalanan hingga saat ini. Terima kasih untuk tangan Tuhan yang ajaib yang telah menuntun kami, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan ya Tuhan kesehatan dan kekuatan, sehingga semua kami saat ini menikmati akan hadirat Tuhan di setiap tempat-tempat di mana kami membacanya bertahun-tahun di dalam kitab Injil. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah sampai di tempat di mana para malaikat hadir di tempat ini 2000 tahun yang lalu, menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan kabar kemenangan bagi para gembala yang ada di dalam ketakutan yang luar biasa, ada di dalam kondisi yang sangat sulit, yang telah memberikan kepada mereka penghiburan, memberikan kepada mereka kekuatan ya Tuhan, dan memulihkan hidup mereka, menggantikan air mata mereka dengan sukacita, menggantikan keputusasaan mereka dengan pengharapan yang baru di dalam Yesus. Berkati firman-Mu, kami berdoa biarlah benih firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang paling subur pada pagi hari ini, sehingga firman-Mu bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami bukan hanya mendengar dengan baik, tetapi melakukan firman-Mu dengan setia dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Amin. Puji Tuhan, shalom bagi kita semua. Saudara, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, amin. Amin. Katakan kepada sebelah kiri kanan saudara, engkau diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang kedua, ya, karena di Lukas pasal 2 inilah tempat di mana kita saat ini sedang duduk dan beribadah, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa tentunya bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ya datang ke tempat ini, ya, di Bethlehem, khususnya di Padang Gembala. Ya, mari kita berdoa agar yang dialami oleh gembala-gembala 2000 tahun yang lalu, saudara dan saya juga mengalaminya pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Ayat yang ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, ya, sekonyong-konyong, tidak ada pemberitahuan sebelumnya, berdirilah seorang malaikat. Coba lihat kiri kanan, mungkin ada malaikat yang datang tiba-tiba. Malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Didatangi malaikat, ada di dalam hadirat Tuhan yang luar biasa, tapi ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada di antara saudara juga hari ini
Ya, sekalipun ada sukacita belanja yang luar biasa, tetapi jauh di dalam hatimu mungkin ada ketakutan yang mungkin orang lain tidak mengetahuinya, tetapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati saudara. Amin, saudara. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Ya, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, termasuk untuk saudara dan saya dan untuk semua keluarga saudara yang saudara tinggalkan di Indonesia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, seperti apa yang saya sudah pernah sampaikan di atas perahu di Galilea, bahwa hidup manusia tidak pernah lepas dari ketakutan. Siapapun saudara, ya, apapun yang kau miliki, jabatan, kekuatan, harta, ya, kekuasaan, engkau tidak dapat melepaskan dalam fase hidupmu, ya, ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Selama manusia masih hidup di dalam dunia ini, maka manusia tidak akan pernah lepas dari ketakutan. Ketakutan itu normal, tetapi tinggal di dalam ketakutan itu tidak normal. Ketakutan itu normal, tetapi tinggal di dalam ketakutan, berdiam di dalam ketakutan, dikuasai oleh ketakutan, itulah yang tidak normal. Dalam Injil Lukas yang baru saja kita baca, para gembala-gembala Bapak Ibu Saudara, mereka kemungkinan besar bukanlah gembala yang memiliki ternaknya sendiri, tetapi mereka adalah gembala-gembala sewaan. Ya, atau lebih tepat adalah mereka gembala-gembala yang dipekerjakan oleh imam-imam di Bait Allah. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang termarginalkan, yang didiskriminasi oleh para imam-imam. Karena mungkin beberapa dari mereka sering mencuri domba. Ya, jadi mereka dianggap adalah orang-orang yang, ya, bisa dikatakan masyarakat kelas bawah atau, ya, masyarakat kelas 2. Nah, Bapak Ibu Saudara, gembala-gembala adalah gambaran, ya, gambaran kondisi kita yang hidup di dalam kegelapan. Ya, kegelapan itu mungkin bicara penyakit saudara, ketakutan saudara, masalah rumah tangga, masalah finansial, masalah keluarga. Itu menjadi sebuah kegelapan yang meliputi hidup saudara. Ya, para gembala juga mengalami pada masa itu ketakutan untuk masa depan mereka, ketakutan bagaimana mereka mungkin menghidupi keluarga mereka, ketakutan bahwa mereka, Bapak Ibu Saudara, ya, adalah orang-orang yang tidak diterima, ya, oleh masyarakat pada umumnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tetapi syukur kepada Allah. Ya, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Makanya ketika mereka ada dalam ketakutan yang mencekam, mereka mendapatkan kabar yang begitu luar biasa, yang membebaskan mereka, yang memberikan kemenangan dan keselamatan bagi mereka, yaitu berita kelahiran Sang Mesias, Yesus, yang sebentar lagi kita akan tinggalkan padang gembala dan akan melihat tempat kelahiran Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang membuat manusia hidup di dalam ketakutan. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara hari ini. Ya, kalau dilihat dari wajah saudara semua, sepertinya tidak ada lagi ketakutan. Tetapi siapa tahu masih ada yang tertinggal di dalam, atau masih ada yang disimpan saudara, ya, yang ada, ya, di dalam kotak rahasia, di dalam hati saudara, di dalam sanubari saudara. Yang pertama, apakah yang membuat manusia hidup dalam ketakutan, saudara? Yang pertama, karena pikiran kita sendiri. Ya, pikiran adalah medan pertempuran. Saudara takut atau tidak takut itu ditentukan apakah saudara menang atau tidak dalam hal saudara berpikir. Ayub pasal yang ketiga ayat 25 ayat sampai 26 berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Jadi kalau saudara terus memikirkan hal-hal yang buruk di dalam pikiran saudara, kalau saudara kalah terus di dalam pertempuran dalam medan pikiran saudara, maka seperti Ayub berkata, ketakutanlah yang akan datang, kecemasanlah yang akan datang, kekhawatiranlah
yang akan datang. Itulah menyebabkan kenapa wajah kita sulit sekali tersenyum. Ya, tetapi kalau saudara menang, sekalipun wajah saudara segi 4, pasti bisa tersenyum. Coba senyum kepada kiri kanan saudara. Tidak jadi segitiga. Amin, saudara. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya. Coba cek apa yang sedang saudara pikirkan hari ini. Masih sisa berapa dolar lagi ya? Apakah saya sanggup untuk belanja lagi di tempat-tempat ya yang kita akan kunjungi? Ya, mari Bapak Ibu Saudara pikirkan semua yang suci, yang benar, yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya. Amin, saudara. Amin. Sekalipun kondisi saudara sulit, sekalipun persoalan belum selesai, sekalipun pintu masih tertutup rapat, saudara, tapi Paulus berkata pada akhirnya pikirkanlah semua yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Haleluya. Amin, saudara. Ada orang bijak berkata burung terbang di atas kepala kita, kita tidak bisa larang, itu teritorial mereka. Tapi kalau ada burung nangkring di atas kepala kita, berbuat sarang, lalu bertelur, apakah saudara tidak akan mengusir? Pikiran yang jahat, pikiran yang buruk, pikiran yang jelek bisa kapan saja datang, kita nggak undang. Bahkan ketika kita berdoa dia bisa muncul. Bahkan ketika kita sedang dengar khotbah bisa muncul, saudara. Bahkan ketika saudara ada di dalam hadirat Tuhan, dia bisa tiba-tiba muncul. Kita nggak bisa larang, tetapi kalau saudara memikirkannya 24 jam, ya hari ini sepanjang hari, besok lagi, lusa lagi, seterusnya, itulah yang saudara harus usir. Amin. Amin. Karena saudara kalau menang dalam medan pertempuran dalam pikiran saudara, ya jangan pernah tersesat di dalam berpikir, saudara. Itu yang membawa saudara hidup dalam kegelisahan, ketakutan, kecemasan, ya dan keputusasaan. Yang kedua, saudara, yang membuat kita hidup dalam ketakutan karena Bapak Ibu Saudara, ya kita lebih mengandalkan manusia, kita lebih mengandalkan kekuatan kita daripada kekuatan Allah. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Allah. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, dengarkan saya baik-baik, ketika saudara dan saya mengandalkan kekuatan kita, entah itu harta kita, entah itu koneksi kita, entah itu jabatan kita, mungkin orang-orang kuat yang selalu menopang kita, maka kita akan hidup di dalam kutuk. Maka kita akan hidup di dalam ketakutan. Makanya firman Allah berkata, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Yang ketiga, saudara, kita selalu menengok ke belakang. Itu yang membuat saudara dan saya takut. Ya, tidak ada orang yang tidak pernah gagal dalam hidupnya. Ya, tidak ada orang yang selalu sukses sepanjang perjalanan hidupnya. Ya, kegagalan itu ada di belakang kita. Ya, tetapi kalau saudara masih hidup dengan masa lalu saudara yang gagal, itulah yang menyebabkan saudara tidak bisa happy hari ini, apalagi besok. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Yeremia 7 ayat 5 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Allah. Ya, ketika kita, saudara, ya, menengok ke belakang, ke masa lalu kita, ya, itu yang membuat kita takut. Kita takut orang, saudara, tahu masa lalu kita. Ya. Kita takut orang tidak mau bergaul dengan kita kalau orang tahu masa lalu kita. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena ada berita kesukaan besar yang disampaikan oleh para malaikat. Hari ini telah lahir bagimu, ya, Yesus di kota Daud.
Artinya hari ini kemenangan akan dimulai. Amin. Amin. Hari ini engkau akan menerima kekuatan yang baru. Amin. Hari ini engkau akan menerima ketenangan di dalam batinmu, di mana saudara selama ini bergumul tentang apa yang ada di dalam batin saudara. Oleh karena itu saudara, manfaatkanlah hari-hari di mana kita melakukan ziarah rohani ini untuk mengalami kemenangan lepas kemenangan. Mari kita berdoa. Haleluya. Kita akan nyanyikan Ku Tidak Takut Sebab Kau Beserta. Ku tidak bimbang. Ada di antara Bapak Ibu Saudara, engkau ada di dalam ketakutan yang mungkin orang lain tidak tahu apa yang sedang engkau alami. Mungkin engkau sedang bergumul dengan berat pada hari-hari ini. Ada ketakutan yang luar biasa yang sedang mencengkram jiwa saudara, menguasai dalam pikiran saudara. Bahkan engkau ada dalam keadaan putus asa, engkau hidup dalam kepahitan, dalam kekecewaan. Mungkin engkau merasa tidak ada orang lagi yang peduli dan mengasihi engkau dengan tulus. Tetapi pada pagi hari ini sebelum kita meninggalkan padang gembala ini, mari raih kemenangan di dalam Tuhan. Seperti para gembala, mereka meninggalkan padang gembala ini menuju kepada tempat di mana Yesus dilahirkan dengan sorak-sorai kemenangan, dengan sukacita. Karena hati mereka sudah dibebaskan, hati mereka sudah dilepaskan dari cengkraman ketakutan yang telah bertahun-tahun menyiksa mereka, mendera mereka. Tapi pada pagi hari ini bila saudara, engkau rindu dilepaskan oleh Tuhan, engkau rindu dipulihkan oleh Tuhan, engkau rindu mengalami kemenangan atas ketakutanmu, atas kepahitan dalam hidupmu, engkau boleh letakkan tanganmu pada bagian dadamu. Saya mau berdoa bagi saudara. Haleluya. Bapa di dalam sorga, engkau melihat setiap tangan yang diletakkan pada setiap dada anak-anakmu. Engkau tahu apa yang mereka rasakan, engkau tahu apa yang sedang mereka simpan dalam hati mereka.
Tetapi pada pagi hari ini Engkau melihat kejujuran mereka ya Tuhan, mengatakan kepada Engkau, tolong aku ya Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan, kami mohon kepada Engkau, biarlah Roh Kudus datang dan menjamah dan memulihkan dan memerdekakan setiap ikatan, setiap belenggu ketakutan yang menguasai hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kuasa-Mu membebaskan mereka, kuasa-Mu melepaskan mereka. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui akal memenuhi jiwamu, memenuhi pikiranmu, mengikat hatimu di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, terima kasih, biarlah sukacita Allah mengalir, sukacita yang melimpah-limpah mengalir memenuhi setiap hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan anak-anak-Mu ini di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam berkat Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan, daripada kuasa-Mu, daripada kasih-Mu lah kami, ya Tuhan, dapat mengalami setiap janji-janji dalam firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua kita yang percaya berkata amin. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita angkat satu pujian. Di bawah, tahu yang lagunya? Lagu apa? Ya. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan tidak pernah memberikan kepada kami ketakutan, tetapi kekuatan yang daripada Allah, penghiburan yang daripada Allah. Terima kasih buat firman yang kami dengar hari ini. Biarlah firman ini pegangan dalam hidup kami. Waktu kami sendiri, waktu kami bersama-sama, waktu kami melangkah, bahkan kemanapun Tuhan bawa kami. Kami tahu Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami, Immanuel. Sehingga tidak akan ada ketakutan bagi kami. Engkau Allah yang mencukupkan segala keperluan kami. Engkau Allah yang memegang kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati dengan pengurapan yang baru. Berkati pelayanan hamba-Mu, keluarga hamba-Mu. Anugerah Tuhan
dicurahkan berlimpah-limpah. Dan kami percaya ketakutan itu hilang dalam setiap kami Bapa, sehingga kami akan memandang ke depan dengan sesuatu pengharapan yang besar. Karena Allah ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami akan lanjutkan perjalanan kami. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami. Amin. Pujilah Engkau Bapa, kita angkat kedua belah tangan kita. Kiranya berkat daripada Allah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Yesus memenuhi seluruh hidup kita hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selamanya. Yang percaya, mari bersama-sama katakan Amin. Amin. Bapak Ibu, siapa yang punya amplop? Ini toilet ya, bisa ke toilet. Nggak tinggal. Iya, minta dulu. Iya. Apa saya? Bisa. Iya. Oh, nggak bisa. Kalau bisa. Iya. Kopi memang jangan lupa. Iya, sama Marisa. Apa sih? Isa. Iya. Apa siapa? Ini. Oh, lama. Oke Bapak Ibu, di sini udah mulai agak panas, tidak dingin lagi. Tadi kita udah beribadah. Bagaimana? Sangat memberkati firman yang disampaikan oleh hambanya Pak. Amin. Karena di sini adalah tempat kelahiran Yesus Kristus. Bukan para gembala mendapatkan berita kabar baik, maksudnya Bapak Ibu ya. Nah itu, mohon maaf tadi salah berbicara. Nah, di sini tempat para gembala-gembala mendapatkan kabar baik bahwa akan ada anak Allah yang akan datang, akan lahir dan menyelamatkan, dan sebagai juru selamat ya bagi orang-orang yang percaya. Kalau yang belum percaya masih mencari keselamatan. Tapi kalau kita orang yang percaya sudah diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Jadilah gembala-gembala yang baik untuk domba-domba yang dipercayakan Tuhan. Amin. Nanti kirimkan dulu nanti buat bahan mangit sama ya. Udah. Ada di YouTube semua. Ibu tinggal bisa download. Iya. Nah, tinggal bisa ngambil nanti. Kalau misalnya Ibu nggak tahu, tolong downloadkan yang ada di channel Dinamo Indonesia yang sampai yang pernikahan Ibu kemana ada? Ada kan? Ada. Pokoknya setiap momen saya videokan biar teman-teman, saudara-saudara semua bisa tinggal melihat gitu. Tuhan kau bisa ini. Jadi berkat bagi orang lain. Amin. Karena saya ya, Ibu, tiket ke sini ini diberkati orang, saya nggak bayar sama sekali. Bisa. Iya, puji Tuhan. Makanya saya ingin memberkati orang lain dengan perjalanan kita. Gitu. Dari diberkati, kau berkati. Saya memberkati, gitu. Seperti air yang banjir. Amin. Tuhan itu memberkati kita untuk jadi berkat. Amin. Nah, gitu maksudnya. Mungkin kalau orang yang nggak ngerti, ngapain sih gitu kan? Oh, nggak masalah. Saya tidak masalah dilihat seperti apa. Yang penting hati yang gembira adalah obat. Waduh, kayaknya ada beli emas nih. Oh my God. Ganti dong. Dikasih tadi sama dia. Dikasih sama Maksudnya? aku kan beli selendang 10, gantungannya 10. Ikut ini, ikut pakai. Oh, ini apa ini? Terbalik. Oh, kebikin metal. Tapi kan buatan dari sini, Bethlehem. Oh, opung dikasih dari Bethlehem. Haleluya. Haleluya. Ini apa ini? Sekarang. Kalau saya, ini ada bulu kepak. Waduh, mantap, cantik. Pulang-pulang dari Bethlehem, opung udah berubah ini jadi muda lagi.
Apalagi udah mandi di laut mati kan? Mandi di laut mati, ku bawa tanahnya segini. Oh, bawa tanah Kak? Iya. Nanti kalau Jangan kebanyakan belanja, nanti kelebihan kapasitas bagasi. oh enggak lah. Cuma 10. Kalau saya sih nggak kebanyakan belanja. Emang karena udah habis dolarnya. Sini duduk, Bu. Santai dulu kita dua. Foto dulu aku sekali dulu. Di sini. Ini masih baju baru loh. Wih, baju baru beli di mana Kak Opung? Papua. Oh, di Papua. Apa? Apa untuk Papua? Oh, iya. Ah, Ini apa namanya? Burung cendrawasih. cendrawasih. Baju dari Papua dipakai orang Batak, sampailah dia ke Israel dan sampai ke Bethlehem. Haleluya. Tidak terbatas kasih karunia Tuhan. Nyanyi dulu. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, Ini baju. itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Hari itu pun aku di Turki udah dikasih Jika orang ku percaya yang apa itu? mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Jika kita percaya dan kita berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ayo ambil posisi. Dari sini nih, duduknya di sini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ini grup tur kami mau adakan foto bareng Bapak Ibu ya. Saya taruh dulu. Buka jaket tenang. Ayo disembangkan. Lemparkan HP. Mama duduk aja, Mama. Ayo disembangkan kapalnya mereng nih. Mereng. Awas. Kalau aku pendekkan aja. Tunggu, lihat buka baju Papua dulu. Enggak turunkan dari bawah, dari atas gini kan. Ayo. Dari atas. Tunggu, ada yang nyangkut dasternya. Bantu. Di sini bisa juga. Ya, laki-laki gini. Ada kemari sini. Emang? Bisa sini. Karena kita Ini kan keren, ngapain pakai baju ini? Golkar, Inang itu bukan PDI. Mudah-mudahan dapat urapan Bapak hambanya Pak Daniel. Dekat-dekat. Sorry, Pak, dirapatkan aja. Gini aja ya. Mereng. Standarnya Bu Juni. Kalau gini memang kenapa lebih kurus tuh? Ah, Pak Daniel gini. Kemari Pak. Ah ya, terus diikuti. Inang. Ini yang duduk. Kayaknya Inang dapat. Joseph nggak ikut. Terus mereng siapa yang foto? Maju lagi.
Joseph, ikut. Gantian, itu Marisa. Gaya apa ini? Gak apa-apa, nanti masih di Jokowi. Yuk. Sarangnya. Sarang burung. No smoking. Ganti model. Sarang apa ini? Ayo kedua tangannya ke pipi. Itu sudah bulat-bulat. Gantian sama Marisa loh, sama Marisa loh. Beda sama Marisa, Pak. Marisa belum, kasihan. TL-nya belum. Laporan. Tinggal Ada pedok. Beda style. Aduh, kerja apa lagi, nah? Enjoy. Oh, keren kali, nah. Ayo, Okay, one. Look at me, everyone. Yes, Hai Joseph. That's back to the bus to save the time. Gak apa-apa Inang, gak pakai topi. Lebih jelas wajah Inang. Iya, go. Aduh, Tuhan itu. Oh, berarti si Ahmad ini orang Palestina ya? Orang Arab. Enggak, dia orang Arab Israel. Oh, dia orang Arab Israel. Kalau si Joseph Arab Orang Palestina. Ya. Nah, berarti si Geva orang Israel Yahudi. Oh, itulah makanya dia nggak bisa masuk ke sini si Geva. Joseph Kristen Arab. Oh, Kristen Arab. Kristen Palestina. Ini si Joseph. Iya. Nggak bisa. Kalau si Geva Kristen Mesianik. Dia orang Yahudi yang Kristen. Orang Yahudi kan Oh. biasanya Yahudi. Yahudi Dia itu yang Kristen. itu Bu, yang rambutnya berkeliru-keliru itu ortodoks. Itu ortodoks. Itu Ortodoks Yahudi. Dia kayak ahli Tauratnya dulu orang Farisi. Makanya orangnya tampil beda kan kalau kita nengok-nengok tuh rambutnya ya kan. Kanan kiri oke, itu yang panjang-panjang, kadang dipelintir-pelintir terus pakai baju Itu sesuai hitam. dengan Alkitab, perjanjian lama memang harus begitu. Kalau Berarti kita baca, belum merdeka, Pak. nah, itu semua ada artinya. Semua itu perintah Tuhan dalam hukum Taurat. Itu semua mereka ikuti sampai hari ini. Jadi rambut yang begitu. Itu memang itu Tuhan yang suruh. Tengok aja. Tengok aja ya rambutnya yang ada yang panjang cuma bagian kanan, kiri, belakang nggak ada. Udah saya tengok tuh tadi diintipin dari kemarin. Sampai sekarang mereka setia ya, Pak? Iya, karena kan mereka betul-betul meneliti hukum Taurat itu. Luar biasa ya, aku pula ya. Ahmad ini Islam kayaknya ya. Enggak, Ahmed Muslim. Iya, Ahmad Muslim. Dia ini anaknya bosnya bus Mavos itu. Oh, Ahmed Itu Super kita bus Muslim. itu terbesar di Israel. Bus ini. Bus ini. Perusahaan bus ini. Padahal super kita itu Muslim. Muslim. Islam ya, Bu. Anaknya ownernya. Jadi semuanya ini saling berkaitan gitu loh kerjasamanya. Jadi kalau grup Indonesia baik. Orang Arab ini baik-baik. No thank you. Setiap ditanya mau salib, no thank you. Kan udah diajarin no thank you semua. Yosef, I want foto with you. Jangan, aku pendek sekali. Sini, you Palestine? Yeah. YouTuber Indonesia. YouTuber Indonesia.
Dari mana? Be Dari careful. Jakarta. Huh? Be careful. Yes, okay. Please. Yeah. It's the land of milk and honey. That's why many Oh bees. yes, no thank you. Pokoknya diajarin kan no thank you. Soalnya gini ya Bapak Ibu, jadi kemarin kita diajarin bahwa kalau ada orang yang menjajah-jajahkan barang-barang biar nggak memperlambat perjalanan jangan dipegang dan suruh bilang no thank you. Oke Pak semua, kami akan pergi ke nextnya lagi ya. Kita akan bertemu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati ya.